segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku. Selamanya ku diberkati, sempurna kebenaranku, dalam-Mu takkan ku goyah. Yesusku, bagianku, sempurna ku diberkati. Dalam-Mu ku hidup, ku menang atas dosa. Karena-Mu ku bersorak,
fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way. Every day I look up to the sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith, I'll stand on the mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way. Every day I look out to the sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. And I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith,
Pentecost Church. How are you guys doing today? Happy New Year 2021. I hope that in this new year we're gonna start fresh. We're gonna start anew and know that God is in love with you. Yes. And as I was reflecting this year, I'm reminded of this verse. It's from Matthew 6:33. It says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." As we welcome 2021, we want to be welcoming with open heart and open mind. Amen. Yes. And it's going to be a new start. It's going to be a breakthrough. And as we reflect on the 2020, you know, we actually want to be thankful for God that we can spend more time with family, right? We can spend more time with people that is in our house, of course, right? Not meeting with people outside. But in this 2021, we just want to be reminded that our God, Jehovah Jireh, the God who provides, He has everything in control. He has everything ready, prepared for us. Amen. And that is something that we want to be reminded in this 2021 as we start this January, that God has everything in control. Sometimes we don't even have to tell Him what we need. God already knows what we need. And He has a plan. You hold the provision, God. That's right. And you have everything, Lord Jesus. You have the solution, Lord Jesus, for each and every one of us, Lord Jesus. Whatever it is the problem that you have, each one of us may be having a different issue or different problems, but God knows what you need. And sometimes we want to be sorry, Lord Jesus, that sometimes we tend to believe, we tend to work everything on our own, Lord Jesus. We forgot to trust you, Lord Jesus. But in this 2021, God, Lord, we want to surrender, Lord Jesus, everything that we are into your hand, Lord Jesus. Because your way, oh God, is bigger, Lord Jesus, than our ways, Lord Jesus. Your understanding is bigger, Lord Jesus, than our understanding, Lord Jesus. And again, you are Jehovah Jireh, Lord Jesus, the God who provides, Lord Jesus. This morning, let's look to Jesus. He is the God who has everything in store for us. His wisdom, His vision. God, Lord, help us, Lord Jesus, to see things, Lord Jesus, like you do, Lord Jesus. Thank you, God. Your timing, your plan is always perfect, Lord Jesus. That's right. And this morning, church, let's just look to Jesus, our provider, our cornerstone, our mighty tower. Thank you, God, for everything that you have done for each one of us, Lord Jesus. Come on, church, let's sing it together. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah. You know just what to do, Lord. Come on, let's church. Let's sing it again. God, I look to you. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom, Lord. Give me wisdom. You know just what to do. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love
Lord, my shield. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Hallelujah, God reigns. Hallelujah, God reigns. Oh, hallelujah, God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Come on, church, let's sing it together. Hallelujah, Our God reigns. hallelujah, Hallelujah, our God reigns. hallelujah, our God reigns. Forever all My days, hallelujah. Oh, you reign, oh, you reign. Oh, hallelujah. Hallelujah. God, I look to you. You're my fortress. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, Hallelujah. Our God reigns. hallelujah, our God reigns. Forever all my hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah, our God reigns. Come on, church. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Yes, Lord, forever all my days. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. No, my God will never fail. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, the battle is yours, Lord.
see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, let's sing it. I'm gonna see your We sing it until we believe I'm it. gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, church. Let's sing the song to the battle. Let's sing the song to the battle. Come on. You take what the enemy meant for You evil, take my and you fear. turn it for good. You take my worry. You turn it for good. You take my depression. You take what the enemy meant You for take my evil, heart broken. turn it for good. You take my despair. You turn it for good. And you turn it for good, God. Come on, church. You take what the enemy You take my meant for disbelief. and you turn it You for take good. away You all turn the it for fear. good. Come on, church. Let's sing together. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. This year, you turn it for good. Hey, You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. Yes, we claim it. The battle belongs to you, Lord. With one heart, with one faith, we sing. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Not by our strength, I'm gonna but see by your grace alone. I'm gonna see your I'm gonna victory. see the victory, God. For the battle belongs To you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, just wherever you are, praise Him, worship Him. Say, God, the battle is yours. It's not my battle, but it's yours. In Jesus' name. Come on, we praise you, Jesus. In 2025, you take all the evil and turn it for good. Amen. God, this morning, Lord Jesus, we know, Lord Jesus, that you are the way maker, Lord Jesus. Whatever it is, Lord Jesus, the problem that we have, Lord God, you have a solution, Lord Jesus. You know what we need, Lord Jesus, and you will never leave us alone, Lord Jesus. Yes, Lord, you are our way maker, oh God. Yes, Lord. Yes, Jesus. We thank you for everything, Lord God. We thank you, Jesus. Come on, just let's sing it together. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here,
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Oh, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Oh, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, let's declare it in this place right now. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You heal every heart, Lord. You are here. You heal us, Lord. Healing every heart. I worship you. I worship You turn life around, Lord. You are here, turning lives around. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Yeah, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord Jesus. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 And that is who you are. That is who you are. Come on, church, let's sing together. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never
safe, Lord Jesus. You are in this place right now, Lord Jesus. You're moving in the midst, Lord Jesus. Come on, church. Come on, church. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Yes, Lord. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. The Lord is in this place. Lord, The Lord is in this place. not for a second. Not for a minute as I forsaken. The Lord is in this place. Come on, church. The Lord is in this place. Come, Hallelujah. Holy Spirit. Yes, Lord. Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You never forsaken us, Lord Jesus. You are, Lord Jesus. God, this morning we look to you, Lord Jesus. Not for a second, not for a minute that you will leave us, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Can we sing a little bit more of the song? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, tribals awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Say, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, yes, Lord. You are in this place right here, right now. In the midst of everything that we're going through, God, you are still in this place. Wherever we are, in our home, in our situation, in our family, in our personal life, in our personal problem, God, you are still here with us, God. That not for a minute, God, tidak semenit pun, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Thank you, Jesus. Wow. First of all, I just want to say Happy New Year 2021 to every one of you. I can't believe that we're here in 2021. And if you're here today, give yourself a pat on the back and celebrate yourself for just passing through 2020. Karena saya tahu it hasn't been easy for you. There are personal battles that you have to go through. There's so many things yang mungkin saudara nggak bisa katakan, tapi saya tahu Tuhan tahu apa yang saudara alami. Namun sekalipun kita sudah ada di tahun 2021, mungkin ada begitu banyak tantangan, kebingungan, masalah dari 2020 yang masih kita hadapi sampai saat ini di tahun 2021. Atau mungkin Anda seperti saya, di mana kadang saya sering sekali takut ketika menghadapi New Year, because it reminds me gitu of all the things that I thought should have changed in this year, and yet they don't. You know, the wishes, the dreams, the prayers, the resolutions yang God, it should have changed by 2020, and yet it doesn't. And now it's already a new year, and maybe you're filled with disappointments for everything that you've been gone through. Dan mungkin ada 1001 pertanyaan tentang bagaimana dan apa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup Anda pada tahun ini. Namun ada satu ayat yang selalu menggugah hati saya. It's from Psalm 46
Verse 10, it's a simple yet powerful verse. And it says, be still and know that I am God. Waktu Anda tidak tahu lagi apa yang harus Anda lakukan, be still. Waktu Anda kehilangan harapan akan masa depan saudara, be still. Waktu Anda tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, be still. You can be still. Not by knowing everything, every detail of your life, every plan that God has for you 10 years down the road. No. You can be still by knowing that He is God. 2020 adalah bukti bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak akan selalu tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara melewatinya. No, we're not going to know everything. We're not going to know everything. But you know what? Anda bisa memilih how to be. How to be. Because when you hear the news setelah ibadah ini selesai, and you turn on your TV, and you turn on your social media, and the news is getting worse, what are you going to do? Be still. When you face oppositions from all sides and all directions, what are you going to do? Be still. When you feel like God is leaving you right now, what are you going to do? Be still. When you've been praying for the same prayers for years and nothing has happened, what are you going to do? Be still. Because most of the answers of your life's problems are not found in knowing what to do. They're found in knowing how to be. Can you be still even when you don't know what to do? Can you be still even when you don't know when this pandemic is going to end? Can you be still and know that He is still God? Because there's power in being still. In the stillness you will hear Him. In the stillness His presence can be felt. And in the stillness you will know. You will know that even in the midst of the chaos, in the midst of the turbulences, in the midst of the storms, He is still God. He is still God. Your pain is not God. Your problem right now is not God. Your situation is not God. Your confusion is not God. The news on the TV is not God. Jesus Christ is God. Badai boleh terus berguncang, tapi Anda bisa tenang, diam, dan mengetahui bahwa Dialah Allahmu. Segala masalahmu, semua yang Anda hadapi, semua yang Anda khawatirkan, terselesaikan dalam satu kalimat, that He is God. Not just anyone's God. He is your God. He is your personal God. He is your personal God. So don't let anything be bigger than who He is. Amen. Let's pray. Lord, we thank You, God. We thank You that we can find the answers not by knowing everything or doing everything, but we can find the answer by knowing who You are. Bahwa Engkaulah Tuhan, Allah kami yang setia menjaga dan menolong kami. Semua yang kami perlukan di tahun 2021, semua yang kami khawatirkan, terselesaikan sudah dalam identitas dirimu. That You are God. And in stillness, God, we trust You. In stillness, we trust You, Lord. In Jesus' name. And everybody says, Amen. Bagi saudara yang mau memberikan monthly giving atau offering, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri di GJKI The Cost di 165 005 000 773. Kami juga menyediakan QR code, jadi bagi saudara yang belum punya account kami saved in your M-Banking, you can simply scan the QR code. Kami juga sangat ingin mendoakan saudara. Bagi saudara yang mempunyai prayer request, please feel free to DM us on our Instagram at The Cause Indonesia. We would love to pray with you and for you. Dan minggu depan kami tetap ada online service seperti biasa di jam 10.30 pagi di YouTube channel kami di The Cause Indonesia.
Dan juga bagi saudara yang punya anak-anak, kami juga menyediakan Sunday School Service di The Cost Indonesia Kids YouTube channel yang akan mulai lagi dari tanggal 17 Januari ini. Alright, let's prepare our heart for today's word and give a round of applause and welcome to our pastor, Pastor Julian. Hey, good morning the cause. Morning. Saya akan menjadi orang kesekian yang mengatakan Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to you guys. I do not know about you, tapi saya tahun ini begitu berapi-api. Begitu awal tahun mulai, langsung kayak pingin lari. Mungkin karena tahun 2020 kependem terus gitu, ketahan terus. Jadi 2021 seakan-akan kayak pingin bakar aja gitu. So ya, saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik untuk setiap dari kita. Bahwa this is the year of God's goodness in our life. Bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Saya percaya bahwa tahun ini kita akan melihat Tuhan akan membukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Tuhan akan membawa perkenanannya di dalam kehidupan kita. I feel such favor in our life. Dari awal tahun, I feel that there's gonna be a restful increase. Ada sebuah peningkatan, akan ada sebuah kemajuan, kita akan menjadi kepala. Tapi tidak stressful, saudara-saudara. Tidak membawa kita menjadi beban pikiran, menjadi pusing seperti tahun lalu. Seakan-akan tahun ini kita akan kayak cruising, akan lebih mudah gitu melalui ini semua. Saya percaya ini bukan karena hanya perasaan, tapi karena ada sebuah firman yang saya ingin bagikan bagi kalian semua pada pagi hari ini. Kabar baik yang saya percaya akan memberkati setiap dari kita. Are you ready to listen the word of God? Come on. Bacaan pagi hari ini dimulai di Matius pasal 25, ayat 14 sampai 28. Dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Wow, 5 talenta, another 5 talents. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut. Aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu
hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wow, sebelum saya mulai, mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Oh, Father God, Bapa yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Bapa Engkaulah yang empunya roh pewahyuan Tuhan. From you alone, Father God, Engkau yang memberikan roh yang menyingkapkan rahasia-rahasia Bapa dari setiap firman yang Kau berikan Tuhan. Bahwa semua firman yang kami dengar Tuhan, itu hanya membangkitkan iman kami Tuhan, dan bukan menghancurkan kami Tuhan. Bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, hanya akan mengenyangkan dan memuaskan kami Tuhan. Bukan hanya untuk entertainment Bapa. Aku berdoa Bapa pada pagi hari ini Tuhan, siapapun yang mendengar Tuhan, aku berdoa mereka boleh melihat siapa Engkau Tuhan. Bahwa inilah isi hati-Mu Tuhan. Bahwa setiap dari kami Tuhan boleh mendapatkan api Tuhan. Dari roh-Mu yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul The Giver. The Giver. Bahwa Tuhan adalah sebuah pribadi yang selalu memberi. Tuhan bukanlah sebuah pribadi yang mengambil. Bukanlah sebuah pribadi yang mencuri. Apalagi sebuah pribadi yang membinasakan. God is a giver and is not a taker. Perumpamaan yang baru saja kita baca tadi, itu adalah sebuah bukti bahwa He is a giver. Namun sayangnya ketika kita lihat di akhir cerita tadi, because of the tension of the climax dari cerita itu, kita seringkali memikirkan, mempunyai pandangan akan hal yang lain mengenai Bapa. Psikologi pun mengatakan, terkadang ketika kita menerima 1000 macam kebaikan, tapi kalau kita mengalami satu hal yang buruk, maka seakan-akan satu hal yang buruk itu menjadi kunci dari 1000 hal yang baik. Kita seakan-akan lupa akan hal yang baik dan yang satu itu menjadi the focus of the story. So let me tell you again. Seringkali mungkin Anda mengalami bahwa di kehidupan saudara Anda mengalami kehilangan. Anda mengalami masalah, problem yang Anda hadapi begitu besar. Sampai-sampai karena satu hal yang kita hadapi, kita pun kehilangan perspektif akan siapa Bapa kita di surga. Kesimpulan kita menjadi salah. Kepedihan yang kita alami ketika kita kehilangan seseorang yang begitu kita kasihi. Keputusasaan yang mendalam ketika kita melihat hasil dari jerih payah kita, kerjaan kita, semuanya terbakar hangus. Semuanya tercuri satu persatu, bahkan sampai harus tutup, sampai harus bangkrut, mengalami kerugian. Itu membawa kita akhirnya berpikir, apa benar Dia Allah yang memberi? I don't think so. Karena satu kejadian yang begitu menggoyangkan kehidupan kita. Kita pun mulai berpikir, I don't think God is a giver. I think He is a taker. Tapi di dalam kitab Kejadian, awal mula dari semua cerita di bumi, cerita tentang kehidupan saudara dan saya, kitab Kejadian memberikan sebuah perspektif yang benar tentang siapa Dia sebenarnya. That truly He is a giver and not a taker. Kejadian pasal 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wow. You know the continue. Apa kelanjutan dari cerita ini? Saudara tahu. Setelah Tuhan melihat bumi yang belum berbentuk. Setelah Tuhan melihat bumi yang kosong. Setelah Dia melihat gelap gulita. Kekacauan serta ketidakaturan yang ada. Dia pun mulai menciptakan dan menjadikan sebuah keaturan di tengah-tengah ketidakaturan. He is a God that created order out of chaos.
Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara dan saya perlu mengerti, Dia tidak perlu membawa terang itu masuk ke dalam kegelapan. Dia tidak perlu kepo dan mencoba memperbaiki apa yang sedang berantakan. Dia tidak perlu, saudara-saudara. Karena it will become a hassle. Itu akan menjadi sebuah sebuah hal yang malah merepotkan dia. Dan kita lihat setelah dia melakukan apa yang dia lakukan di bumi ini, dia menciptakan segala yang baik dari yang tidak ada. Kekacauan pun makin terjadi, saudara-saudara. Pernahkah ngalamin kayak gitu? Sometimes we try to fix something, kita coba benerin, kita coba bantu. Mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan lalu kita coba bantu. Karena kita niatnya baik, kita ingin bantu. Tapi malah terjadi sebaliknya dari yang kita harapkan. Mungkin ada berantakan di sana, mungkin ada berantakan di sini. Sampai akhirnya orang bertanya, why did you even help from the first place? Wow. But that is not your God and my God. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa melihat adanya kegelapan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bisa melihat adanya kekacauan. Tuhan kita adalah Tuhan yang harus masuk dan membawa terang, membawa keteraturan, membawa damai sejahtera. Kehidupan saudara, mungkin you do not know how to get out. Engkau membuat masalah yang bahkan kau sendiri tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Know this, my friend. My God, my Abba, your Abba, pasti mau masuk dan membenahi segala kekacauan itu. Dia ingin mengeluarkan saudara dari kegelapan itu. Maka itu tidak ada lubang yang terlalu dalam, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada lembah yang terlalu kelam, tidak ada situasi yang terlalu pelik ataupun kusut. Wow, tahun 2021 saya belajar untuk menggunakan kosakata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Luar biasa. Tidak ada masalah yang terlalu pelik. Wih, Tuhan Yesus. Dahsyat. In Jesus mighty name. Dia ingin datang untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dan tahukah saudara, cara yang dia pilih untuk membawa pertolongan tersebut adalah dengan cara memberi. Saya ulangi sekali lagi. Cara Tuhan kita untuk membawa pertolongan tersebut adalah dengan cara memberi. Dia berikan ide, dia berikan pemahaman, dia berikan terobosan, dia berikan orang, dia kirim pengharapan, dia berikan uang. Wow, klien, cuan life in Jesus name. Karena kita perlu menerima sesuatu sebelum kita dapat menghasilkan sesuatu. Masalah yang kita hadapi itu karena kita tidak memiliki sesuatu. Maka itu Tuhan harus memberi kunci dari permasalahan tersebut terlebih dahulu. For we need to receive something so that we can produce something. Dan Tuhan benar-benar luar biasa. Ketika dia memberi, dia merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum dia memberi. Dia pikirkan, dia bayangkan. Dan inilah adalah hal pertama yang saya pelajari ketika saya baca di kitab Kejadian. Bahwa dia benar-benar he think through before he gives. Hari pertama dia ciptakan terang, dia pisahkan terang dari gelap. Kebalik, dia pisahkan gelap dari terang. Karena gelap harus menyingkir kalau terang masuk. Hari kedua dia pisahkan cakrawala yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan di atas cakrawala. Seringkali kita kenal cakrawala ini dalam sebutan atmosfer, saudara-saudara. Hari ketiga dia buat daratan dan laut, tumbuh-tumbuhan di bumi yang menghasilkan tunas dan juga buah. Lalu hari keempat dia ciptakan matahari, bulan, bintang. Bukan hanya sebagai penerang, tapi juga sebagai tanda akan waktu. Hari kelima dia ciptakan burung dan ikan. Hari keenam dia ciptakan binatang di darat. Lalu dia ciptakan manusia, saudara-saudara. Do you know why he prepares before he gives? Tahukah saudara kenapa?
Kenapa dia perlu memikirkan terlebih dahulu dan merencanakan terlebih dahulu sebelum dia memberi? Karena how much he thinks, seberapa baik dia rencanakan, seberapa baik dia siapkan, itu menunjukkan nilai seberapa besar dan seberapa dikasihinya orang yang menerima, saudara-saudara. He prepares because he loves humans so much. Dia rencanakan semuanya. Dia ciptakan semuanya. Dia bahkan atur suhu di bumi ini agar ketika Adam pas diciptakan tidak terlalu dingin sampai dia nggak bisa tidur, saudara-saudara. Setiap pagi hanya alergi, ya kan? Pilek, moncor terus ya. Tidak terlalu panas sampai akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapain dan dia akhirnya kegosongan, saudara-saudara. Wow. Tahun 2020 ada sebuah kejadian unik di The Coast. Terjadi baby boomer, saudara-saudara. Begitu banyak pasangan melahirkan anak-anak. Tapi ada satu kesamaan di antara semua pasangan tersebut. Saudara perhatikan, sebelum si bayi lahir, setiap orang tua, ayah dan ibu, mereka mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan si bayi tersebut. Sebelum bayi itu lahir, disiapkanlah ranjang tidurnya, disiapkanlah botol susunya, disiapkanlah pakaiannya. Bahkan ada yang sampai desain ruangan, saudara-saudara. Wadaw. Kenapa? Begitu bayi itu lahir, begitu Adam diciptakan, lalu dia melihat, semua ini buat aku Tuhan. Semua matahari ini, semua tumbuhan, semua hewan, semua bunga ini buat aku Tuhan. All the lights, all the beauties, semua ini buat aku Tuhan. God prepares because He loves the one that will receive. Tuhan merencanakan karena Dia ingin agar saudara dan saya mendapatkan yang terbaik dari Dia. Wow. Inilah kasih yang begitu besar itu, saudara-saudara. Tidak ada seorang pribadi yang mengasihi Adam lebih besar daripada Bapa. Karena Adam adalah ciptaan terbaik Dia. Bahwa Adam adalah gambaran dari Bapa itu sendiri. Maka itu Dia begitu mengasihi. Inilah gambaran dari pemberian dengan kapasitas yang maksimum, saudara-saudara. Pemikirannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia beri. Saya melihat di Instastory waktu itu, ada yang post ini ketika anaknya lahir. How could I love someone this much? I never knew how could I love someone this much. Wow. Dan itulah hati Bapa di surga, saudara-saudara. Dia begitu mengasihi. Bahkan ketika si bayi belum bisa melakukan apapun dan memberi kembali. Such love from parents to a child. Tapi guess what? Our Abba love you and I more than even our parents, saudara-saudara. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah kasih, garis love. Dan rasul yang sama, yaitu Yohanes yang menulis bahwa Dia adalah kasih, dia juga yang mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. For a gift, karena pemberian adalah bahasa kasih, saudara-saudara. You can give without love, but you cannot love without giving. Sekali lagi saya ulang, you can give without love, but you cannot love without giving. Dan Bapa yang ada di kitab Kejadian adalah Bapa yang ada saat ini. Bapa yang sama juga yang ada di kitab Wahyu, saudara-saudara. The Father that gave di kitab Kejadian adalah Bapa yang masih tetap memberi saat ini dan Bapa yang akan terus-menerus memberi bagi saudara dan saya di hari-hari esok, saudara-saudara. Wow. Kalau pada ngumpul saya akan bilang, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. How good is that? Woo!
Lalu kejadian 1 setelah dia menciptakan itu semua, dilanjutkan dengan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara dan saya mesti mengerti bahwa Tuhan bukan hanya memberikan yang kita butuhkan, hanya yang kita bisa lihat seperti burung, seperti tumbuhan, matahari. No. God doesn't only give what the tangible things are. Tapi Tuhan juga memberikan hal-hal yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat. The intangibles. Seperti your purpose, saudara-saudara. Significance. Sense of belonging. Tuhan berikan itu, saudara-saudara. Maka itu pas pertama setelah dia selesai semua itu dan Adam melihat, this all is for me. Apakah ini semua untukku? Lalu Tuhan berikan tujuan di dalam kehidupan Adam, saudara-saudara. Agar bukan hanya dia merasa sebagai penjaga dan pemelihara dari semua ini, tapi dia menjadi bagian or the owner of what God has given. Hari ini saudara, apapun yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan saudara dan saya, Tuhan bukan hanya ingin menitipkan saudara-saudara. Tuhan bukan hanya ingin memberikan agar saudara menjaga, tapi Tuhan ingin agar saudara menjadi pemilik dari apa yang Tuhan telah berikan. Ada sebuah alasan mengapa dia memberikan pekerjaan. Setelah dia ciptakan seluruhnya, lalu dia berkata kepada Adam untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lihat cara Tuhan berpikir, saudara-saudara. Dia berikan semuanya terlebih dahulu, baru dia minta Adam untuk melakukan sesuatu. Bukan kebalikan, saudara-saudara. Bahwa engkau harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Anda belum mengerti, mungkin nanti jam 3 pagi Anda tidur, tiba-tiba teng. Gitu. No, because seringkali kita berpikir bahwa pekerjaan yang kita miliki saat ini is for survival, saudara-saudara. Bahwa kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak akan membawa sesuatu pulang untuk diberi makan. Kalau saya tidak keluar pagi-pagi, kalau saya tidak lebih pagi keluarnya, maka saya tidak akan mendapatkan apapun untuk keberlangsungan kehidupan kita. We think our work is for survival. Tapi cara Tuhan berpikir, no, your work is a playground, saudara-saudara. Sama seperti ketika anak setelah disiapkan kamarnya, botol susunya, mainannya, padahal dia aja nggak tahu mesti ngapain. Begitu dia lahir, yang dia lakukan, yang kita orang dewasa katakan bekerja, dia mulai main, dia sentuh mainannya, dia nikmati ranjangnya, dia mulai goyang-goyangin bonekanya. Because all the things that God has given is not for your survival. Wow. It's for your enjoyment, saudara-saudara. Ketika saya mengerti hal ini, maka itu api di dalam saya semakin membara. Saya akan keluar, saya akan bekerja karena it brings me joy. It brings me purpose. Ini membawa saya sukacita, membawa saya sebuah perasaan signifikan. Bukan karena saya harus, saudara-saudara. Tapi karena saya tahu bahwa Tuhan tidak mungkin meminta saya melakukan sesuatu yang belum Dia selesaikan. Now I know, titik di mana saya mulai, itu bukan titik nol. Tapi titik di mana apa yang Tuhan telah selesaikan. So I am starting from the point where God has finished in my life. How good is our God? Wow. Maka itu jangan heran. Setelah Dia menciptakan manusia, setelah Dia memberikan tujuan, kalau misalnya Tuhan ingin kita langsung bekerja, maka gak masuk akal. Karena hari berikutnya Tuhan bilang, ini adalah hari perhentian Tuhan.
let's rest. No, when the baby was born, ketika seorang bayi lahir, bukan disuruh bekerja, tapi disuruh menikmati apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Ada sebuah pemikiran, saudara-saudara. Ada sebuah pemikiran di balik pemberian Bapa. Maka itu di Matius 25 ayat 15, di perumpamaan yang tadi kita baca. Dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2. Saya mungkin minta slide berikutnya langsung aja, itu ada tuh tadi. Ya betul. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi ketika Tuhan memberi pun, bahkan ketika dia memberikan 5 talenta, 1 talenta dan 2 talenta. Dia melihat masing-masing menurut kesanggupannya. Karena dia tidak pingin ketika dia memberikan ke orang 1 talenta, dia berikan 5 talenta, nanti dia menjadi frustrasi. Karena dia berpikir, this is too much, I do not know how to settle this. Seperti ketika dia memberikan 5 talenta, orang yang mempunyai kapasitas 5 talenta, lalu dia berikan 1 talenta. Nanti orang yang 5 talenta itu akan frustrasi. This is too little, I can still do more. Maka itu Tuhan berikan masing-masing menurut kesanggupannya. Bahwa saudara dan saya sudah dipikirkan ada kapasitas dan ada porsi yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Agar kita bisa menikmati pemberiannya dan agar kita bisa menghasilkan dan melakukan dengan sukacita, saudara-saudara. Ketika kita salah mengerti, dia punya intention dari Bapa, maka kita akan salah mengerti siapa dia, saudara-saudara. Bahwa perspektif mengenai Bapa begitu penting di dalam ketika kita merespons dari perspektif itu. Maka itu gak heran, di ayat berikutnya di Matius 25 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ketika dia menerima, dia langsung pergi dan mengerjakan, saudara-saudara. Yang 2 talenta itu pun dikatakan berbuat demikian. Karena dia mengerti bahwa bapaknya, bahwa si Tuhan yang memberi adalah Tuhan yang memberikan menurut kesanggupannya. Bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Bahwa setiap yang kita hadapi itu sesuai dengan proporsi kita. Maka dia pun pergi dan melakukan dan mengerjakan apa yang diberikan. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang lalu menyembunyikan, saudara-saudara. Mereka mempunyai respons yang berbeda. Walaupun mereka menerima dari orang yang sama. Karena perspektif mengenai pemberian dari Bapa itu yang menentukan respons bagaimana kita melakukan dan menghadapi kehidupan kita. Saya mau beritahu saudara-saudara, ketika Tuhan memberi bukan hanya dia pikirkan, tapi bahkan dia tidak hanya stop dengan 1 pemberian. God is a giver and He will give and He keeps giving dan terus menerus memberi. Setelah Tuhan katakan kepada Adam untuk beranak cucu dan penuhi bumi, tahu Tuhan lakukan apa? Dia berikan seorang penolong, saudara-saudara. Bukan saja Tuhan melihat ini berdasarkan kesanggupan dari Adam, tapi bahkan Tuhan memberikan seorang penolong. Karena Tuhan tidak bisa terus-menerus hanya memberikan 1 hadiah. Tapi kita tahu cerita kelanjutannya. Adam dan Hawa sama-sama gagal. Mereka jatuh. Hadiah ketiga yang Tuhan berikan. Walaupun mereka gagal, tapi kita tahu Adam dan Hawa masih tetap untuk diminta Tuhan beranak cucu dan penuhi bumi. Tahukah tuh kalian bahwa itu adalah tujuan yang Tuhan berikan? Pemberian ketiga, even though you fail, God will not take away the purpose that He has given you. Dan seringkali kita salah menangkap. Kita pikir ketika kita sudah gagal dengan Tuhan, maka Tuhan akan cabut semua panggilan hidup kita. Tuhan akan cabut kembali berkat-berkat yang telah Dia berikan. Tuhan akan ambil semuanya kembali dan Dia bilang kalian gagal, tidak ada tempat. No. Tuhan mulai tunjukkan sebuah benih di undeserved grace, saudara-saudara. Bahwa hadiah ketiga adalah hadiah regeneration. Adam dan Hawa pun berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Mereka menggunakan cawat dari daun. Katanya tiba-tiba telanjang kita. Tolong.
Tapi Tuhan berikan lagi sebuah pakaian dari kulit binatang yang menutupi. This is the gift of redemption, saudara-saudara. Bahwa Tuhan menebus kesalahan mereka. Tuhan tutupi apa yang mereka lakukan. Wow. Jika saudara lihat Tuhan mulai memberi hadiah, sebuah hadiah. Tapi benih-benih hadiah ini akan terbungkus, akan terbuka satu persatu. Dan kita tahu bahwa ini semua adalah gambaran Yesus, saudara-saudara. Because God does not only give a gift for your time now, untuk waktu saudara sekarang, tapi banyak pemberian yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara dan saya adalah prophetic giving, saudara-saudara. Bahwa pemberian yang kita dapatkan saat ini bukan hanya akan menolong kita untuk saat ini, tapi ini akan terus-menerus kita buka, kita lihat di waktu yang ke depan dan akan melihat kegenapan dan pemenuhan dari pemberian Tuhan. How good is our God? Kalau saja Yakub sadar bahwa ketika dia memberikan sebuah jubah kepada Yusuf yang indah, bahwa pemberian itu adalah a prophetic gift, saudara-saudara. Pemberian itu adalah pemberian yang membawa nubuat. Karena mereka mungkin berpikir jubah itu sudah habis masuk ke dalam sumur lalu diberikan oleh darah kambing domba, menunjukkan bahwa Yusuf mati. Tapi kalau saja Yakub bisa melihat jauh ke depan, ketika Yusuf mengenakan jubah yang berbeda, ketika dia menjadi orang kedua dari Firaun. Because the gift is a prophetic gift. Kalau saja mereka bisa melihat Daud ketika dia diurapi di usia 10 tahun. Menjadi seorang raja dan tidak pernah menjadi raja sampai 25 tahun kemudiannya. Karena the gift is a prophetic gift. And we have Jesus, saudara-saudara. Wow, hadiah prophetic gift yang paling indah yang pernah Tuhan berikan. Karena sampai sekarang, 2000 tahun setelah Yesus diberikan, kita masih membuka, unwrap that gift, saudara-saudara. Kita masih buka bungkus dari Yesus. Maka itu hari ini, mungkin saudara tidak menerima hampers Natal. Mungkin saudara tidak menerima ucapan dari orang-orang lain. Mungkin saudara tidak menerima pemberian yang pantas ketika waktunya Anda menerima. But today I want to tell you this. Engkau telah diberi oleh Bapa bahwa you are gifted. Jadi orang mau bilang apapun, mereka tidak memberi apapun, it doesn't matter. Karena engkau telah diberi, saudara-saudara. You are gifted. Maka itu jangan buang pemberian yang Tuhan sudah berikan. Jangan kau kubur mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan. Jangan kau sia-siakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Hold on to that gift. Karena kemungkinan besar, walaupun saudara tidak bisa melihat sekarang, kemungkinan besar that gift is a prophetic gift. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, Jesus. I am gifted. I am gifted. Tuhan telah memberikan yang terbaik, saudara-saudara. Tapi kita lihat tadi, ketika si orang yang menerima 1 talenta itu, dia lalu pergi dan mengubur, saudara-saudara. Karena perspektif kita akan siapa yang memberi, terkadang membawa kita memberi respons yang berbeda dari motivasi atau intention of the giver. Adam pun tidak luput. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh, tahukah yang apa yang Adam katakan? Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Wow. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Padahal Tuhan ketika menciptakan Hawa, dia berkata, this is gonna be your helper. Tuhan mempunyai niat baik ketika memberikan Hawa kepada Adam. Tuhan memikirkan dan menyiapkan yang terbaik. Dan ketika pemberian itu diterima, Adam pun bilang, wow, inilah tulang dari rusukku. Inilah daging dari dagingku. But ketika dia jatuh, hal pertama yang dia katakan, perempuan yang kau tempatkan. Dan dia bukan hanya bilang perempuan, tapi dia bilang perempuan yang kau tempatkan. Seakan-akan dia berkata, ini karena engkau Tuhan. Ini karena pemberianmu Tuhan. Pemberianmu lah yang menyebabkan aku gagal Tuhan. Wow.
What you did 2 years ago is what made me fail today. Makanya ketika membaca parables di Matius 25, ketika hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan dia berkata 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku sudah memperoleh laba, ku berikan kembali. Tahu apa yang Tuhan jawab? Dia bilang, hai hambaku yang baik. Hai hambaku yang baik, meaning that you catch my heart. You know my intention. You know the thoughts behind my giving. Bahwa aku tidak mungkin memberikan hal yang buruk. Bahwa aku tidak mungkin memberikan hal yang di luar kapasitasmu. Bahwa aku tidak mungkin memberikan sesuatu yang di luar kesanggupanmu. Hai hambaku yang baik. Dan dia katakan pun demikian kepada orang yang menerima 2 talenta tersebut. Dia katakan, hai hambaku yang baik. Because they catch, they understand the heart of Abba. Lalu kepada hamba yang menerima 1 talenta itu, yang berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wow, now can you see? Dia sudah mempunyai pemikiran tentang si pemberi. Bahwa yang memberi ini adalah seorang yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia mempunyai pemikiran yang salah mengenai Abba. Tahukah jawaban dari Tuhan tersebut? Dia katakan, hai kamu hamba yang jahat. Dia katakan, hai kamu hamba yang jahat. Terlepas dari semua pemberian, terlepas dari semua pemikiran, you still think bahwa pemberianku ini ada udang di balik batu. Jesus. Dan seringkali tanpa kita sadari, saudara-saudara, itulah yang membuat saudara dan saya, kebanyakan dari kita, mempunyai masalah di dalam menerima. We have problem of receiving. Contohnya, saya ngajak kalian makan. Oh enggak, ini mungkin enggak di gereja ini enggak terlalu terjadi karena saya tahu kalian. Tapi contohnya anggaplah ini terjadi. Bahwa ini adalah gereja yang baik-baik dan normal ya. Kalau saya mau ngajak makan, saya bilang hari ini saya yang bayar. Wah semuanya langsung rebutan. Jangan, saya aja, saya aja, saya aja. Jangan, pastor enggak boleh bayar. Tapi di gereja ini enggak terjadi demikian saudara-saudara. Aduh, Tuhan Yesus. Pastor mau bayar, yeah. Kita makan lebih banyak, bungkus ya kan Tuhan Yesus. Tapi seringkali we have problem of receiving. Baik mungkin karena kita merasa malu, mungkin kita merasa kalau kita menerima kita menjadi berhutang saudara-saudara. Kalau kita tidak setidaknya berusaha ngotot, saya aja yang bayar, saya aja yang bayar. Langsung orang nanti punya persepsi, wah lu mah cuma mau enaknya doang setiap kali. Gak pernah mau bayar, maybe. But that what brings us to have problem of receiving saudara-saudara. Tapi ada seorang pribadi yang mengatakan sesuatu yang membantu saya because I had problem of receiving. Jadi saya bukan berbicara ini tentang saudara, tapi saya berbicara tentang saya. I had problem of receiving. Sampai suatu hari ada seorang wanita bernama Stephanie Chiu, saudara-saudara. Dia berkata ini, Wacong, banyak dari kita itu mempunyai problem of giving. Maka itu Alkitab sering mengajarkan tentang generous, give. Karena giving or generosity adalah gambaran dari Bapa dan bukan dari dunia ini. But this is the problem. This is the problem katanya. Karena giving is a step of faith, adalah sebuah langkah iman di dalam memberi. This is a problem. Berarti harus ada seseorang yang menerima saudara-saudara. Wow, waktu Stephanie Chiu bilang itu, I was blown away. Dia bilang karena orang sulit sekali untuk memberi, dan itu menjadi sebuah langkah iman di dalam memberi, maka itu perlu ada seseorang untuk menerima. Dan kalau orang tersebut tidak menerima apa yang ingin diberikan oleh orang yang sedang belajar untuk memberi,
Udah mulai kompleks. Tanpa dia sadari, dia sedang menghambat pertumbuhan iman seseorang, saudara-saudara. Wow. When I heard that, I learned to humble myself untuk mencoba untuk menerima, memposting di Instastory, ya kan? Walaupun setelah itu pada bilang, banyak banget kocong. Wow. Seperti seakan-akan ada suara tuduhan. Sombong bener mau pamer-pamer pemberian. No. Because I appreciate the giver. Bahwa mereka mempunyai niat yang baik. Haleluya. God is a giver and He's not a taker. Tuhan ingin terus-menerus memberi. Maka itu dia bilang, He is the God of abundance. Dia tidak bisa hanya memberikan satu hadiah. Dia akan terus berikan, dan berikan. Ada hadiah-hadiah yang mungkin ketika dia berikan, pemberian-pemberian yang kita terima pada saat ini. Mungkin kita tidak terlalu menangkap kenapa dia berikan saat ini. Mungkin kita tidak terlalu melihat nilainya. Kita melihat hanya in the moment. Tapi ketahuilah, ketika Tuhan memberi, many times it carries prophetic giving in His gift. Maka itu jangan pernah buang. Maka itu dia katakan bukan hanya kepada yang 5 talenta dan 2 talenta itu hamba yang baik. Dia katakan hamba yang baik dan setia, saudara-saudara. They are faithful in taking care of what God has given to their life. Hari ini apakah pemberian yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan saudara dan saya? Bagi saya mulai mengerti bahwa Tuhan memberikan sebuah pemberian untuk saya membagikan firman. Mungkin pemberian saya ini tidak dinikmati oleh 1000 orang mungkin. Tapi tidak ada masalah, saudara-saudara. How do I see and how will I respond to His gift? Apakah saya akan berkata, Tuhan kenapa kamu cuma kasih saya 2 talenta? Kenapa kamu gak kasih saya seperti dia 5 talenta? Kenapa kamu hanya memberi saya untuk berbicara kepada sekian banyak orang? Kenapa gak seperti dia yang kepada puluhan ribu orang? Because I understand the heart of the giver. And I want to be faithful. I want to be faithful di dalam melakukan apa yang telah dia berikan, saudara-saudara. Wow. Sebentar lagi saya akan selesai, kurang lebih 20 menit lagi. Enggak deh. Saya gak kuat juga kalau 20 menit lagi, ya kan ya? Udah lapar, Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan bukan hanya memberi, tapi juga ada prophetic message. Bahwa ada sebuah kebesaran dan kemuliaan, bahwa kita tidak pernah tahu ujungnya. Sebagaimana Yakub ketika dia memberikan jubah, dia tidak tahu bahwa Yusuf akan mengenakan sebuah jubah ketika dia menjadi orang kedua dari Firaun. Sebagaimana Daud ketika dia menerima urapan, dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi raja pertama dari Israel yang menyatukan seluruh bangsa Israel. Because many times we cannot see the future. Maka itu kita tidak dapat bisa menebak seutuhnya seberapa nilai yang Tuhan berikan di dalam pemberiannya. Maka itu kita terus belajar untuk setia saudara-saudara di dalam menerima, di dalam memberi, di dalam mengolah apa yang telah dia berikan. Maka itu saudara-saudara untuk firman yang saya bawakan hari ini mungkin 35 menit sampai 50 menit. Saya mungkin harus mengolah berjam-jam saudara-saudara. Pastor Indra selalu menyarankan kita untuk membuat khotbah yang kita biasa bagikan 30 menit sampai 45 menit. Pastor Indra menganjurkan untuk menghabiskan 20 jam saudara-saudara. Mungkin tidak ada yang melihat ketika saudara sedang mengulik di rumah untuk bermain musik yang hanya untuk bernyanyi 30 menit di tempat ini. Mereka tidak tahu seberapa sampai jari-jari terkelupas ketika lagi latihan gitar. Diulik terus, dilatih terus. There is faithfulness. Bahwa faithfulness is a virtue. Bahwa kesetiaan adalah sebuah hal yang baik, saudara-saudara. Bukan untuk orang lihat, tapi ini adalah sebagai penghargaan kepada the giver. That you have given your best. You have trusted me with your gift. Maka aku ingin setia
di dalam melakukan apa yang telah kau berikan. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Di Matius 25 ayat 28 dikatakan ini, sangat menarik. Sorry, sebelum itu saya mau kasih tunjuk aja ayat 26, hanya to prove my point. Di slide sebelumnya. Maka jawabnya Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, saudara-saudara. Lawan kata dari setia, tadi baik dan setia. Lawan kata dari setia bukan tidak setia atau pengkhianat. Di dalam terms of give, lawan kata dari setia, Tuhan berkata, malas. Cukup sekian, saya mau buktikan poin saya saja, sudah. Tapi di ayat 28 dikatakan demikian. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ambil talenta itu dari satu orang itu. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Yang 5 talenta telah menjadi 10, saudara-saudara. This is how you grow. I want to tell you this. This year you will increase. Bahwa engkau akan menjadi kepala. That's what I felt in my heart. Bahwa tahun ini ada restful increase. Makanya tadi saya katakan. Bahwa seakan-akan tahun lalu kita sedang lagi ditarik, ditahan. Tapi tahun ini ada percepatan, saudara-saudara. Seperti busur panah yang ditahan, menyimpan energi potensial dan energi kinetik. Wish. Dahsyat gak tuh? Lalu dilepas, saudara-saudara. Tahun ini ada sebuah increase in your life and in my life. Tapi increase-nya restful, saudara-saudara. Karena pas ketika si hamba yang 5 talenta di awal, dia menerima 5 talenta. Dia harus mengolah dan mengerjakannya untuk mendapatkan 5 lagi. Menjadi 10. Saudara dan saya sering dengar ini. That you need to get out from your comfort zone. You need to get out from your comfort zone. Sebagaimana pribadi tersebut menerima 5 talenta dan get out from his comfort zone. Dia akhirnya mendapatkan 5 talenta kembali. Tapi ada cara kedua yang Tuhan ingin berikan bagi saudara dan saya. Tadi di ayatnya dikatakan apa? Ambil talenta itu daripada hamba yang 1 talenta yang malas itu, lalu berikan kepada yang 10 talenta, saudara-saudara. The first time you need to get out. Tapi yang kedua kalinya, God will enlarge your comfort zone, saudara-saudara. Bahwa apa yang saudara dan saya lakukan is within your comfort zone, but God enlarge your comfort zone. Sekali lagi, kalau nggak nangkep mungkin nanti jam 3 lewat 5 setelah yang pertama ya kan ya. Yang kedua, ting, wah nangkap. Maka itu jangan takut akan kerja keras, saudara-saudara. We are not afraid of hard work. This year, mungkin kita harus melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Karena kita belum keluar dari comfort zone kita. Mungkin saudara-saudara. Tapi yang kedua, jika saudara sudah keluar dari comfort zone saudara, this year ada kemungkinan God will enlarge your comfort zone. Bahwa setiap hal yang saudara sudah lakukan di tahun-tahun lalu, saudara mulai lihat hasilnya di tahun ini. Kok jadi gampang ya seakan-akan. Waktu itu ngebayangin untuk mengelola atau memimpin 2 cabang aja udah sulit. Tapi sekarang kok 3-4 cabang aja kayaknya cukup mudah ya. Because God enlarge your comfort zone. So have faith. Have faith. Have faith. Bahwa Tuhan telah memberi sebelum kita memulai, saudara-saudara. Bahwa our starting point is the point where He has finished, saudara-saudara. Bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan bukan untuk our survival, saudara-saudara. Bukan untuk kita bertahan hidup, tapi pekerjaan yang Dia berikan untuk our enjoyment, untuk kita nikmati, untuk berasa ada tujuan, untuk ada significance, saudara-saudara. Let's be faithful. Bahwa setiap pemberian Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita tidak mengerti, mungkin itu adalah sebuah prophetic gift, saudara-saudara. So let's be faithful. Seperti sebuah benih yang kita sirami, yang kita jaga, sampai itu mekar. Faithfulness is a virtue. 2021 is a good year. Karena by God's grace, only by God's grace, we are here at this moment. Banyak mungkin orang-orang di sekeliling kita yang telah berguguran, saudara-saudara. But we are here by God's grace. Hanya ada artinya satu. He has not finished in your life what He has started in you. Maka itu, have faith.
faith. Saya akan mendoakan, saya ingin mengundang bagi saudara-saudara untuk didoakan. Salah satu pemberian terbaik yang Tuhan berikan, dan bukan salah satu. The greatest gift, hal terbaik yang Tuhan pernah berikan. Yang dikatakan adalah the greatest wisdom yang Aba berikan. Yaitu adalah anaknya Yesus, saudara-saudara. Hari ini saya ingin mengundang saudara, apakah saudara ingin menerima pemberian Bapa, yaitu Yesus putranya yang begitu mengasihi kehidupan saudara dan saya. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk membinasakan. Dia datang untuk menolong dan bukan untuk menghakimi. Seringkali ada orang-orang suka meminta saya mendoakan untuk sakit mereka, untuk mendoakan pernikahan mereka, mendoakan bisnis mereka. Tapi terkadang mereka belum pernah menerima Yesus, saudara-saudara. Lalu suatu hari ada sebuah ayat yang membuat saya berpikir, merubah perspektif kehidupan saya. Ayat ini berkata, what good is it for you to gain the whole world, but lose your soul? Buat apa engkau dapat memperoleh seluruh harta di bumi ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Saudara mesti tahu, saya bisa saja mendoakan untuk kesembuhan saudara. Saya bisa saja mendoakan untuk breakthrough di dalam pekerjaan saudara. Tapi kalau saudara belum pernah menerima Yesus, buat apa saudara berhasil di dalam umur 60-80 tahun di bumi ini, tapi saudara tidak masuk ke dalam rumah Bapa yang eternal, saudara-saudara. Maka itu saya mulai berubah. Saya akan bertanya, bolehkah saya meminta saudara untuk menerima Yesus terlebih dahulu? Karena kalau saudara sudah menerima Yesus, semua itu akan diberikan dan ditambah-tambahkan, kata Tuhan. So God's way is different with ours. Maka itu hari ini saya ingin mengundang, jika saudara belum pernah menerima Yesus, mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Saudara boleh ulangi, boleh katakan doa ini di dalam hati saudara. Yesus, Engkau adalah hadiah terindah dan terbaik yang Bapa berikan. Aku ingin menerimamu, masuklah ke dalam hatiku, Engkaulah Raja dan Juru Selamat atas kehidupanku. Hari ini dosa-dosaku sudah diampuni, hari ini aku akan bersamamu di rumah Bapa, di dalam nama Yesus. Saya percaya bagi saudara yang mendoakan doa ini, that you and I will meet each other in the Father's house later. Dan saya juga ingin mendoakan untuk setiap saudara yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupanmu. 2021 tidak seindah atau tidak sebaik yang saudara bayangkan. Izinkan saya untuk mendoakan kehidupan saudara. Mari kita pejamkan mata sekali lagi. Oh Father God, we are believing Lord Jesus. We are believing Father God that you always give. Bahwa Engkau adalah a giver Tuhan. Bahwa Engkau adalah seorang pemberi yang telah memikirkan, merencanakan setiap pemberianmu. Bahwa setiap pemberianmu adalah baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kami tidak melihat situasi kami Tuhan. Tapi biarlah kami melihat mata kami tertuju Bapa kepada Engkau yang memberi. Kepada Engkau yang menyediakan Tuhan. Biarlah mata kami Tuhan tertuju Bapa kepada isi hatimu Tuhan. Our heart may catch what your heart contains Jesus. Bahwa we are in a good place. Bahwa this year is gonna be a good year Tuhan. Tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Wow, saya berdoa yang sedang sakit akan menerima kesembuhan. Dan yang sedang menunggu terobosan akan menerima terobosan. God will open doors yang tidak ada seorang pun dapat tutup. Dan Tuhan akan tutup pintu-pintu yang seharusnya tidak terbuka. Dan tidak ada orang yang bisa membukanya. Di dalam nama Yesus. Amen. Saya akan mengundang saudara untuk melakukan perjamuan kudus. Sembari saudara menyiapkan perjamuan kudus saudara. Tuhan ada waktunya. Di dalam dia membuka bungkusan dari pemberian dia ada waktunya saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa listrik itu sudah ada sejak dunia ini diciptakan? Mungkin Anda terkejut, gimana mungkin? Kan kita mendapatkan listrik dari turbin dan lain-lain, gimana mungkin? Tapi sekarang saya tanya saudara-saudara, listrik itu dari mana? Ada yang dari air, ada yang dari angin, ada yang dari solar, dari matahari. Semua itu sudah ada sejak dunia diciptakan. Tapi yang belum ada is the wisdom to harness
the gift that God has given. Wow, 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 wow. Wisdomnya yang belum ada. Hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus, saudara-saudara, is given. It was given. Tapi with the right timing, with the right wisdom, maka kita akan dapat harness, dapat memperoleh the fullness of the gift, saudara-saudara. Wow. Maka itu, mari kita angkat roti ini. Ini bukanlah sebuah tindakan agama. Bukan hanya sebuah hal yang kita lakukan setiap minggu di gereja, no. Hal ini adalah bukti iman kita bahwa kita percaya Tuhan. Bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib sebagai ganti atas tubuh kami Tuhan. Sebagai ganti atas hutang-hutang kami Tuhan. Bahwa segala ganjaran untuk mendatangkan damai sejahtera kami Tuhan sudah dibayar dan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Agar kami saat ini tidak perlu menanggung ganjaran tersebut Tuhan. Maka itu Bapa, kami percaya ketika kami makan roti ini Tuhan, yang sakit akan menjadi sembuh Tuhan, bahwa yang membutuhkan breakthrough akan menerima terobosannya itu Tuhan. Karena ini adalah gambaran akan Engkau Yesus, pengorbananmu di atas kayu salib. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Oh, ini adalah darah Yesus. Anggur adalah gambaran dari darah Yesus. Darah yang membicarakan tentang undeserved grace. Bahwa Adam tidak pantas sebenarnya menerima penebusan itu. Karena itu adalah kesalahan yang dia lakukan sendiri. Tapi Tuhan ampuni kesalahannya. Bahkan Tuhan pelihara kehidupannya dan keturunannya. Undeserved grace. Bahwa Tuhan mengasihimu saudara-saudara bukan karena perbuatanmu, bukan karena apa yang kau lakukan dan kau katakan. Tapi sungguh karena dia mengasihimu. Karena iman kita, karena percaya kita. Maka dia katakan, hai hamba yang baik dan setia. Yang terus-menerus mengatakan bahwa engkau memberikan semua ini hanya karena iman. Terima kasih Bapa, kami terima Bapa anggurmu, kami minum di dalam nama Yesus. Amen. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk siapa Engkau. Bahwa hanya ada satu kalimat, Allah adalah kasih. You are love Tuhan, and nothing else. Hari ini Bapak, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Demikian juga Allah yang setia kepada mereka, Allah yang sama akan setia kepada kami. Keturunan dari Abraham di dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa Bapak, apapun yang kami kerjakan Tuhan akan Kau jadikan berhasil. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Kau akan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Bahwa goodness and mercy will follow us Tuhan. Bukan kami yang mengejar kebaikan, bukan kami yang mengejar kemurahan hati, tapi kebajikan dan kemurahan hati akan mengikuti kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah keluargamu. Apapun yang kau butuhkan, engkau diberkati. Maka itu pulanglah dengan damai. Terimalah ini bahwa engkau dipanggil sebagai anak-anak yang dikasihi Allah. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh katakan, Amen. I was an orphan, then you came and adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I was broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again.
who this love